setiap malam semua warga itu langsung tidak mau keluar karena takut menjadi korban dari si arwah Tuan Wu tadi. Jadi setiap malam si penduduk atau warga desa tersebut langsung mengunci pintunya rapat-rapat dan tidak keluar dan hanya diam di rumah. Assalamualaikum, kembali lagi di Nisaku Misteri. Nah, di video kali ini Nisa akan menceritakan sebuah kisah mistis, seram atau horor lagi. Nah, tapi sebelum kita menyimak ceritanya bareng-bareng, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe di bawah ini ya. Terima kasih. Yuk langsung aja kita simak ceritanya bareng-bareng. Nah, jadi cerita ini menceritakan seorang laki-laki Cina yang bernama Anming. Nah, jadi di desanya ini sudah 7 hari atau lebih atau sekitar semingguan, desa itu di bawah cengkaman oleh arwah Tuan Wu atau arwah yang gentayangan gitu deh. Nah, jadi Tuan Wu itu di masa hidupnya dia itu kayak pelit banget ya. Dia adalah si tuan tanah yang pelit. Nah, jadi semasa dia hidup itu dia selalu menyusahkan orang dan dia sangat pelit. Jadi si Tuan Wu itu kayak ya orang yang suka membeli tanah gitu. Jadi dia kayak bos dan orang kaya, tapi dia pelit dan dia juga mempunyai toko yang sangat besar dan ya pokoknya sukses gitu guys pokoknya. Nah, di desanya Anming ini setiap malam semua warga itu langsung tidak mau keluar karena takut menjadi korban dari si arwah Tuan Wu tadi. Jadi setiap malam si penduduk atau warga desa tersebut langsung mengunci pintunya rapat-rapat dan tidak keluar dan hanya diam di rumah. Dan keluarganya si Anming ini berjualan di kayak kedai makan gitu di rumah. Tapi ya si keluarga Anming harus terpaksa menutup kedai atau tokonya agar tidak dijadikan korban oleh Tuan Wu. Nah, jadi setiap malam pasti Tuan Wu menghantui di desa tersebut, di desa Anming tersebut, dan menghancurkan semua barang-barang yang kayak misalnya kan si ayahnya si Anming itu kan jualan kayak toko makanan atau kedai makanan, jadi dirusak semua oleh Tuan Wu dan itu setiap malam. Dan itu juga udah lebih dari 7 hari gitu. Jadi astaga, Tuan Wu ini sangat kejam ya. Nah, saat malam itu ada suara kayak orang yang merusak barang tadi kayak gerak. Nah, pasti itu adalah si Tuan Wu atau arwah yang gentayangan tadi. Nah, jadi di rumah Anming itu ada kayak ruang bawah tanah. Jadi memang ada ruang bawah tanah untuk menyimpan hasil panen. Jadi si keluarganya Anming itu dulunya itu kayak suka memanen gitu atau bercocok tanam. Tapi saat kakek buyutnya itu sudah meninggal, jadi tidak ada yang mau lagi untuk bercocok tanam karena ayahnya si Anming ini sudah mulai suka dengan membuka toko kedai makan. Jadi udah nggak bercocok tanam lagi atau menanam gitu guys. Nah, terus saat si arwah Tuan Wu itu menghancurkan si kedai makanannya orang tuanya Anming, dan ayahnya Anming berkata, itu pasti ulah Tuan Wu, entah apa yang dirusaknya lagi, sambil meringkuk di ruang bawah tanah. Nah, terus si Anming itu dengan geram berkata seperti ini, tapi kita tidak bisa terus bertahan di sini ayah, sambil mulai geram. Tapi Anming juga takut untuk keluar karena takut menjadi korban si Tuan Wu ini. Nah, terus si ayahnya Anming itu menjawab, iya aku sama kok denganmu, kita tidak bisa bertahan lama di sini, apalagi kedai makan kita itu sangat ramai jika di malam hari. Tapi semenjak Tuan Wu sudah meninggal, kita mengalami penurunan drastis ya guys, karena saat malam itu kedainya ditutup, padahal kedainya itu ramai pas malam tapi ditutup. Ya kasihan banget ya keluarga si Anming ini dan warga yang lainnya. Ini memang Tuan Wu itu sangat kejam ya guys, menyusahkan orang lain. Nah, terus si Anming itu menjawab, ayah bagaimana kalau kita mencari pendeta untuk mengusir Tuan Wu atau setidaknya menunjukkan jalan yang benar untuk Tuan Wu agar tidak mengganggu warga desa lagi. Nah, terus ibunya pun bertanya dengan gemetar, lalu pendeta manakah yang kau rasa mampu untuk mengusir arwah Tuan Wu itu? Sambil kayak ketakutan gitu karena mendengar suara arwah Tuan Wu itu masih merusak kedai makan si orang tuanya Anming itu. Nah, terus si Anming itu menjawab, Bu, aku mendengar ada pendeta yang hebat yaitu bernama Pendeta Chu di kampung sebelah. Jadi kedengarannya dia itu sangat hebat untuk mengatasi arwah-arwah yang seperti itu. Contohnya itu Tuan Wu atau arwah Tuan Wu. Nah, terus ayahnya itu langsung berkata, baiklah kalau begitu besok kamu harus mencarinya atau mencari pendeta Tuan Chu tersebut di kampung sebelah. Dan si Anming menjawab iya. Nah, di keesokan paginya ibu si Anming ini sudah mempersiapkan sarapan untuk si Anming dan ayahnya. Dan tapi karena udah sering kedai makanannya udah sering dihancurin sama Tuan Wu, arwah Tuan Wu, jadi mereka kayak udah males buat beresinnya. Jadi kayak udah seminggu lebih gitu kan dirusak, tapi kalau diberesin kan pasti nanti pasti juga dirusakin lagi. Jadi kayak udah males buat beresin. Nah, terus ibunya sambil berkata, apakah hari ini kau jadi mencari pendeta Chu tersebut?
Dan terus si Anming menjawab, iya Bu, aku akan segera menemuinya karena aku sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan arwah Tuan Wu. Di semasa hidupnya dia menyusahkan dan bahkan sudah jadi arwah pun dia juga masih menyusahkan, kata si Anming dengan geram. Nah terus si ayahnya yang mendengar perkataan Anming itu berbicara begini, iya ayah tahu, tapi kamu jangan berbicara seperti itu ke keluarga Tuan Wu atau ke warga yang lainnya. Jadi kayak ayahnya itu mengingatkan Anming untuk jangan menghina gitu kepada orang lain. Jadi kayak cukup bicara itu di rumah saja dengan sewajarnya begitu. Nah terus si Anming itu menjawab, ya ayah, makanya aku akan mencari pendeta itu secepat mungkin, sesegera mungkin, seperti itu. Nah sesudah sarapan si Anming pun langsung berangkat ke kampung sebelah untuk mencari pendeta Chu tersebut yang akan dimintai bantuan untuk mengusir si arwah tuan tanah yang pelit itu. Siapa tahu si arwah itu bisa pergi agar tidak mengganggu warga yang lainnya. Jadi si Anming itu mencari dengan semangat ya guys, karena dia udah kayak berharap bisa pendeta Chu ini bisa membantunya. Nah terus saat di perjalanan si Anming itu kayak tiba-tiba mengingat masalahnya saat ayahnya si Anming itu masih bekerja di toko Tuan Wu. Jadi si Tuan Wu itu semasa hidupnya dia berkata kepada ayahnya si Anming, jadi kayak dia akan memberi gaji 2 kali lipat dan setiap akhir tahun itu diberi upah tambahan. Tapi dia hanya omong kosong tapi tidak melakukan atau membayarnya dengan lebih gitu. Jadi cuma ngomong doang tapi dia kayak cuma membayar setengahnya. Jadi kayak padahal si ayahnya Anming ini udah bekerja 1 tahun di toko si Tuan Wu. Jadi kayak Tuan Wu itu kayak pelit banget guys. Jadi dia tidak mau rugi sama sekali. Nah bahkan pernah saat ayahnya si Anming ini izin untuk tidak masuk kerja hari itu karena si Anming itu sakit gitu, jadi harus dijagain orang tuanya. Tapi kata si Tuan Wu, kalau kamu nggak berangkat kerja, kamu akan aku potong gajinya setengah. Jadi gaji setengahnya itu dipotong, padahal ayahnya ini udah izin guys, kan lebih baik kan daripada gak izin, apalagi anaknya itu lagi sakit. Jadi si Tuan Wu ini benar-benar gak ada hati nurani sama sekali, dengan alasan ia tidak mau merugi karena ada pekerjaannya yang tidak masuk. Jadi sebab itulah ayahnya itu mulai memilih membuka kedai makan di rumah daripada bekerja di toko Tuan Wu tersebut, karena ya kalian tahu kan sikapnya bagaimana, pelit guys. Nah saat di perjalanan mencari pendeta Tuan Chu, nah sesampainya si Anming itu dia melihat gapura dan ada kayak penjual ikan gitu di pasar. Terus si Anming itu bertanya kepada pedagang ikan tersebut, siapa tahu pedagang ikan tersebut mengetahui rumah pendeta Chu. Ternyata pedagang itu mengenal pendeta Chu dengan baik. Nah terus si pedagang ikannya itu ngomong ke Anming, oh jadi kamu mau mencari rumah pendeta Chu? Terus si Anming itu berkata iya. Nah terus si pedagang ikan tersebut bicara kayak, kenapa kau tidak ikut saja dengan laki-laki yang ada di sana? Jadi si pendeta ikan itu menunjuk ke laki-laki yang memakai baju biru dan katanya itu adalah murid dari pendeta Chu gitu. Terus si Anming itu menghampiri yang ditunjuk oleh pedagang ikan tersebut dan memanggilnya kayak, apakah benar Anda ini murid dari pendeta Chu gitu. Terus si pendeta biru muridnya itu yang memakai baju biru itu menoleh dan menjawab, iya, memang ada yang perlu dibantu gitu. Nah terus si laki-laki yang berbaju biru itu memperkenalkan diri, iya aku adalah murid dari pendeta Chu, perkenalkan namaku Feng gitu. Nah terus si Anming itu juga menjawab, salam kenal juga, namaku Anming gitu. Nah terus si Anming itu menceritakan semua kejadiannya ke Feng agar bisa diantarkan ke rumah pendeta Chu, dan akhirnya Feng pun bersedia mengantar si Anming untuk ke rumahnya pendeta Chu tersebut. Nah sesampainya di rumah pendeta Chu ini, si Feng langsung kayak memanggil, guru-guru ini ada tamu gitu. Nah terus beberapa waktu kemudian si pendeta Chu itu keluar dan melihat si Anming dan berkata, siapa kau anak muda? Dan Anming pun memperkenalkan dirinya dan menceritakan semua masalahnya dan meminta bantuan ke pendeta Chu tersebut. Nah saat Anming sudah menceritakan semua masalahnya, terus si pendeta Chu itu berkata, baiklah, nanti malam kita akan memulai ritualnya di desamu. Tapi ini sudah sangat siang sekali. Bagaimana jika kamu tinggal di sini dulu dan pulang saat sore gitu. Jadi karena itu udah kayak siang bolong gitu guys. Kalau pulang kan jalan kaki gitu kan kayak kasihan si Anming. Jadi disuruh untuk tinggal di situ sampai sore. Terus habis itu baru ke desanya si Anming gitu guys. Nah terus si Anming berkata, baiklah pendeta Chu, lalu apa yang bisa aku bantu untuk melakukan ritual tersebut? Tanya si Anming. Nah terus si pendeta Chu tersebut berkata, ikutlah dengan Feng, dia akan mempersiapkan semuanya gitu. Jadi diserahkan kepada Feng ya guys, karena Feng itu muridnya, jadi kayak sudah bisa membantu juga guys. Nah terus saat sudah sore, Anming, Feng, dan pendeta Chu bersiap
untuk memulai ritualnya, dan si Anming itu berjalan pulang dengan kayak semangat karena senang gitu ya guys. Akhirnya si arwah penasaran itu bisa diusir gitu dan tidak meresahkan warga desa lagi. Sesampainya di kampung Anming, nah Pendeta Chu itu kayak terpaku kepada seorang wanita yang bergegas lagi menutup toko gitu guys. Nah, jadi si wanita itu lagi bergegas untuk menutup toko obatnya karena udah sore gitu guys. Takut si arwah Tuan Wu itu kembali lagi, jadi dia menutup tokonya. Nah, si Anming bertanya kepada Pendeta Chu, ada apa Pendeta Chu? Nah, terus si pendetanya itu tersebut tidak, siapakah wanita itu? Nah, terus si Anming menjawab, dia adalah Jiali. Dia adalah penjual toko obat di sini gitu guys. Nah, terus si Anming berbicara lagi, toko Nyonya Jiali itu sangat besar dan semua orang yang bekerja di situ telah dibunuh oleh si arwah Tuan Wu tersebut. Tapi cuma Nyonya Jiali ini yang masih selamat dari arwah si Tuan Wu tersebut. Kenapa? Karena si Nyonya Jiali itu kayak memakai gelang yang kayak ampuh gitu jadi saat si arwahnya itu mendekati Nyonya Jiali itu, tapi nggak bisa gitu guys, karena itu katanya itu gelang ajaib, jadi kayak bisa melindungi gitu. Jadi si Nyonya Jiali itu masih selamat sampai sekarang. Nah, terus ya si Pendeta Chu itu langsung melanjutkan lagi untuk ke rumahnya si Anming, dan sesampainya di rumahnya Anming berkata, silakan masuk Pendeta Chu, orang tuaku sudah menanti kedatanganmu. Jadi kayak udah menunggu kedatangannya si Pendeta Chu. Nah, terus si Anming itu masuk ke dalam rumah dan ayah ibu Pendeta Chu sudah datang. Nah, terus si orang tuanya, mana dia? Apakah kamu sudah mempersilahkan dia masuk? Terus si Anming berkata, sudah. Nah, terus akhirnya pendeta itu masuk ke ruang tamu dan kayak mengobrol kepada orang tuanya si Anming begini. Ayahnya Anming berkata, apakah benar Anda ini Pendeta Chu? Dan pendetanya menjawab, ya benar, aku adalah Pendeta Chu. Kata Anming, sudah 7 hari desa ini dihantui oleh arwah penasaran atau arwah Tuan Wu. Nah, terus ayahnya si Anming berkata, benar sekali pendeta, kita sudah tidak tahan lagi dengan kelakuannya, tolong kami gitu guys, kata ayahnya. Nah, terus si Pendeta Chu ini menjawab, baiklah, aku akan berusaha, sebentar lagi aku akan memulai ritualnya. Jadi si pendeta ini kan udah sore gitu kan, jadi lagi siap-siap untuk memulai ritualnya. Tepat ketika matahari sudah terbenam, ritualnya itu sudah selesai. Jadi jendela-jendela rumahnya si Anming itu sudah kayak ditempelin oleh jimat, kecuali pintu yang belum. Itu agar itu disengaja untuk memancing Tuan Wu ke dalam, terus kayak didoain atau ditusuk gitu sama Pendeta Chu. Jadi kayak udah dikasih jimat gitu agar kayak si Tuan Wu ini nggak bisa merusak kedainya gitu guys. Pendeta Chu telah duduk di depan pintu dengan memakai kayak baju pendetanya. Jadi kayak dia udah bersiap di depan pintu untuk membunuh si arwah Tuan Wu tersebut. Dan si Anming dan orang tuanya dan Feng juga berdiri di belakang Tuan Pendeta Chu ini dan memegang barang atau alat yang disuruh Pendeta Chu untuk mengusir gitu. Jadi itu juga salah satu dari ritual tersebut. Nah, saat itu Tuan Wu atau arwah Tuan Wu itu terlihat gitu, terus kayak srek gitu guys. Jadi kayak udah kayak marah banget mau merusak lagi. Dan si Pendeta Chu mengatakan dia sudah datang gitu. Terus pas si arwah Tuan Wu itu melihat ke pendeta, arwahnya itu langsung kayak ingin membunuh si pendeta tersebut. Nah, terus si arwah Tuan Wu itu bersiap untuk menyakar atau membunuh si Pendeta Chu. Tapi dengan sigap si Pendeta Chu itu langsung mengikat kedua tangannya dengan tali suci gitu, tapi belum terikat kuat. Jadi si tangan arwah itu masih bisa dilepaskan dan si arwah itu kabur guys. Terus tapi si Pendeta Chu itu langsung berlari dengan Anming juga dan lainnya untuk mengejar si arwah Tuan Wu gitu guys. Jadi pas si arwah Tuan Wu itu mau mencakar, langsung diikat gitu kayak tali suci agar nggak bisa kemana-mana. Nah, jadinya si arwah Tuan Wu ini langsung kayak marah banget karena dijebak gitu dan meronta ingin membunuh si Pendeta Chu. Tetapi Pendeta Chu tidak menyerah dan berusaha untuk bertarung dengan si arwah Tuan Wu tersebut. Nah, terus pukulan demi pukulan itu diterima oleh arwah Tuan Wu itu. Tapi saat si Pendeta Chu ini mengambil kayak pedang yang kayak suci gitu untuk menusuk si arwah Tuan Wu ini, tapi Tuan Wu atau arwah itu berhasil kabur dan akhirnya mengejar lagi, dan si arwah itu menuju ke toko Nyonya Jiali yang tadi guys. Nah, saat arwah Tuan Wu menuju ke rumah Nyonya Jiali itu, ternyata arwah itu langsung merusak pintu toko Nyonya Jiali itu, dan Nyonya Jiali itu langsung kayak kaget
dan langsung keluar untuk mencari keselamatan gitu. Jadi kayak dia kaget banget tiba-tiba si arwahnya itu langsung merusak pintunya gitu. Nah, saat Nyonya Jelly itu keluar, arwah si Tuan Wu itu kayak membuntuti dari belakangnya, tapi pas arwah itu mau mencekram atau membunuh Nyonya Jelly, dia kayak langsung tersilaukan oleh gelang yang dipakai Nyonya Jelly tadi guys. Jadi kayak gelang itu tuh sakti banget guys, sampai si arwahnya itu tidak bisa membunuh si Nyonya Jelly. Nah, terus si arwahnya itu kayak masih rong kayak marah banget, masih ingin membunuh Nyonya Jelly. Nah, tapi pas dia ke silau gitu guys, jadi kayak gitu, gak bisa melihat. Tanpa berkata apapun, si Pendeta Chu itu langsung sigap memegang pedang suci atau pedang saktinya untuk menusuk si arwah itu agar tidak kabur lagi. Dan akhirnya bisa guys, Pendeta Chu itu bisa membunuh atau mengusir atau menghancurkan si arwah tersebut atau arwah Tuan Wu tersebut. Nah, terus si arwahnya itu kayak wah kayak gitu, tapi makin keras. Jadi itu kayak ucapan kesakitan gitu arwahnya. Terus akhirnya tubuh si Tuan Wu atau arwahnya itu berkeping-keping, jadi hancur berkeping-keping guys, dan akhirnya musnah juga guys hantunya. Juga setelah kesakitan kayak akhirnya musnah guys. Wah, alhamdulillah banget ya guys, akhirnya si hantu pelit atau meresahkan warga itu sudah berhasil dibunuh oleh Pendeta Chu ini. Nah, dan akhirnya si keluarga Anming itu kayak berterima kasih sekali kepada Pendeta Chu karena bisa membantunya untuk membunuh atau mengusir si arwah Tuan Wu lagi. Dan setelah hari itu warga desa pun sudah kembali tenang dan normal lagi, walaupun masih kayak ada sedikit rasa khawatir gitu, tapi alhamdulillah udah nggak ada masalah lagi. Dan akhirnya keluarga si Anming itu bisa membuka kedai makannya saat di malam hari, dan akhirnya penghasilan mereka bertambah lagi atau naik lagi guys. Nah, segitu dulu aja cerita yang bisa aku ceritakan ke kalian semua. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk klik tombol like, comment, share, subscribe di bawah ini. Terima kasih, ketemu lagi di video yang selanjutnya. Dadah!